Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat kepada Bapak Ibu Wakasek, dan yang terhormat kepada Ibu Bapak sekalian. Dan untuk memulai acara diseminasi modul 1.4 budaya positif, mari kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Izinkan saya Fitri Susanti dari SMK Negeri 1 Cihampelas, merupakan calon guru penggerak dari angkatan 11. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif dan akan sharing bersama Ibu dan Bapak. Baik, untuk adapun yang akan kita paparkan yaitu yang pertama adalah paradigma perubahan, yang kedua adalah disiplin positif dan nilai kebajikan, yang berikutnya adalah keyakinan kelas, dan yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia, dan yang keenam adalah segitiga restitusi, dan yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol, gitu ya Bu. Baik, yang pertama kali kita bahas adalah tentang paradigma perubahan. Paradigma perubahan merupakan pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa nanti. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, paradigma perubahan di sini adalah berubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Sebelumnya Bapak Ibu, di sini ada pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bagaimana Bapak Ibu, apakah di sekolah kita ini sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid? Sudah ya, alhamdulillah. Dan di sini juga pembelajaran berdiferensiasi. Di sini ada berdiferensiasi. Menurut Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang seperti apa? Sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu berikutnya ada lagi, menurut Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi itu yang seperti apa sih? Tadi kan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus di sini juga sudah menerapkan bahwa pembelajaran yang berpihak kepada murid. Lalu ada lagi Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang seperti apa lagi? Tadi ada dari Miss Yin, sesuai dengan kemampuan siswa. Baik, betul ya Bapak Ibu, tadi dari visinya dari Bu Nadia dan dari Bu Oyi ya, bahwa berdiferensiasi itu sesuai kebutuhan siswa, lalu sesuai dengan kemampuan siswa. Lalu berikutnya ada disiplin positif. Disiplin positif. Sebelumnya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu disiplin positif itu seperti apa Bapak Ibu? Disiplin yang menghasilkan hal-hal yang baik. Disiplin yang menghasilkan hal-hal yang baik. Lalu berikutnya ada lagi disiplin positif Bapak Ibu, yang sudah Bapak Ibu mungkin sudah terapkan di dalam kelasnya, gitu. Tadi disiplin yang menghasilkan hal-hal yang baik, gitu. Itu ya betul Bapak Ibu, disiplin positif itu adalah disiplin yang menghasilkan hal-hal yang baik. Mungkin Bapak Ibu di kelasnya apakah sudah menerapkan budaya positif? Sudah ya? Sudah ya, alhamdulillah ya. Tentunya kita di sekolah sudah menerapkan hal-hal disiplin positif
merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi disiplin positif ini lebih ke kesadaran diri berarti ya, kalau di sini ya kesadaran diri bagaimana menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada diri sendiri. Berikutnya, baik, 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan ini tentunya dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu berikutnya mandiri, lalu bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini tentunya Bapak Ibu semua sudah memahami ini semua dan sudah menerapkan insya Allah di kelasnya ya. Lalu berikutnya, oke, nilai-nilai kebajikan. Tadi sudah disinggung sedikit bahwa nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Bapak Ibu ada yang mau memberikan pendapat tentang nilai-nilai kebajikan ini? Tentunya ya Bapak Ibu, insya Allah kita semua sudah menerapkan ini semua di kelas kita ya. Oke, selanjutnya ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang tentunya sudah kita laksanakan di sekolah kita ini, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya, ya Bapak Ibu, di sini ada keyakinan kelas. Apa menurut Bapak Ibu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Atau Bapak Ibu tahu peraturan kelas? Tahu ya, tentunya di kelas biasanya kita tahu dengan namanya peraturan kelas. Ada yang bisa memberikan contoh tentang peraturan kelas? Ya, Umi, enggak? Ya, terima kasih. Kalau di Sarma itu lebih ke kesepakatan kelas ya, kita bilang ya. Jadi sebelum pembelajaran biasanya di awal pembelajaran, masih di awal pembelajaran biasanya kita menyepakati hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Misalnya datang di kelas tepat waktu, misalnya seperti itu. Baik, betul sekali ya, betul sekali Umi. Berikutnya ada lagi di kelasnya Bapak Ibu menerapkan peraturan atau kesepakatan. Menerapkan peraturan atau kesepakatan? Kesepakatan ya. Masih ada yang menerapkan peraturan Bapak Ibu? Oke, berikutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Kenapa kita pakai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kenapa tidak dengan peraturan? Dibuatnya oleh siswa. Oke, bagaimana Bu? Mungkin karena dibuatnya oleh siswa sendiri untuk siswa itu sendiri. Iya, baik. Karena peraturan itu dibuatnya oleh siswa, ya, tidak oleh guru, gitu ya. Ada lagi? Kenapa kenapa sih harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Sedangkan kita udah terbiasa dengan peraturan kelas. Kalau menurut saya kan biasanya kalau peraturan sifatnya memaksa, hukum itu kan memaksa. Tapi kalau keyakinan jadi ada timbal balik. Kita tentukan ini dengan 2
Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan karena akan lebih menggerakkan. Tadi ya, bahwa kalau keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tersebut. Jadi harapannya memang keyakinan ini agar tertanam kepada diri kita bahwa kita yakin dengan kesepakatan tersebut dan dapat mempertanggungjawabkan hasil kesepakatan tersebut. Berikutnya, perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas, yaitu kalau keyakinan kelas bersifat lebih konkret daripada peraturan kelas yang abstrak. Lalu pernyataan keyakinan kelas dibuat senantiasa dalam bentuk kalimat positif dan mudah dipahami. Kalau di peraturan biasanya menggunakan kata apa? Dilarang. Terus apa lagi? Tidak boleh. Tidak boleh. Terus apa lagi? Jangan. Biasanya menggunakan kata tidak boleh, jangan, dan dilarang. Lalu keyakinan kelas digali dari pernyataan kesepakatan kelas, sedangkan peraturan kelas biasanya sudah tersedia di dinding dan siswa hanya disuruh mematuhinya. Gitu. Betul tadi kata Umi bahwa biasanya kalau Umi melaksanakan hal tersebut dengan kesepakatan antara siswa dan guru, dan itu disebut dengan keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas, bukan dengan peraturan yang sudah terpampang sehingga anak-anak itu lebih saya mentaati peraturan karena takut gitu ya, tapi kita lebih ke tanggung jawabnya masing-masing. Lalu berikutnya keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang disepakati oleh siswa. Lalu keyakinan kelas minim akan pelanggaran karena dibuat berdasarkan keinginan siswa yang disepakati bersama. Nah, ini saya sudah terapkan. Misalkan contoh di kelas yang sedang saya ampu, saya membuat keyakinan kelas tersebut bersama siswa dengan cara memberikan post-it, atau Bapak Ibu bisa memberikan kertas tentang keyakinan kelas atau kesepakatan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang positif antara siswa dengan guru. Lalu dilanjutkan dengan mereka mengumpulkan keyakinan kelas itu, dan kita pilih dan pilah keyakinan kelas yang sejenis, kita pisahkan atau kita satukan gitu ya, yang sejenis. Lalu setelah itu sebagai kesepakatan, maka Bapak Ibu harus ada bukti. Buktinya bisa dibuktikan dengan apa? Yang pertama, dengan menandatangani kesepakatan, dengan menandatangani kesepakatan tersebut bahwa itu dibuat oleh siswa dan guru. Lalu berikutnya setelah itu ada mendokumentasikan pada saat pengerjaan keyakinan kelas, dan tentunya dibuat laporannya dan kita tempel di dalam kelas kita gitu. Berikutnya, nah di sini ada contoh, dilarang mencoret-coret meja dan dinding, jangan berantem dengan teman. Ini peraturan kelas atau keyakinan kelas Bapak Ibu? Peraturan kelas. Berikutnya, nah yang tadi jangan mencoret-coret dinding dan meja bisa dirubah ke dalam keyakinan kelas menggunakan bahasa yang positif. Jangan mencoret-coret, berarti itu supaya apa, Bu? Supaya bersih. Maka keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan. Boleh Bapak Ibu tambahkan menjaga kebersihan kelas atau menjaga kebersihan kelas dan lingkungannya gitu. Lalu berikutnya, tadi kan sebelumnya dilarang berantem gitu ya. Maka dilarang berantem apa? Saling menghormati antar teman. Boleh juga saling menghargai gitu. Baik Bapak Ibu, di sini izin sekali Bapak Ibu kita sharing. Nanti saya akan membagikan kertas ini kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu boleh menuliskan 2-3 peraturan kelas yang dirubah menjadi keyakinan kelas. Izin membagikan Bapak Ibu. Ada 3 peraturan kelas yang Bapak Ibu buat dan Bapak Ibu rubah menjadi keyakinan kelasnya.
Baik, ada yang sudah? Dan Bapak Ibu bisa diterapkan ini di kelas kita itu di awal tahun ajaran, mungkin ya Bapak Ibu ya. Biasa kalau kita misalkan menerapkan di kelas yang jadi wali kelas kita, bisa juga Bapak Ibu menerapkan khusus di pembelajaran kita, gitu ya. Jadi keyakinan kelas ini bisa disepakati di mata pelajaran kita juga, gitu. Izin contohnya misalkan saya di kelas ITL misalkan, yang biasanya memang kadang-kadang tuh nge-live ada aja sampah gitu ya. Misalkan kita membuat peraturan atau keyakinan asalnya jadi peraturan, asal-asalnya peraturan menjadi keyakinan kelas yang tadinya dilarang membuang sampah sembarangan menjadi menjaga kebersihan kelas bersama-sama gitu. Jadi peserta didik kita mempunyai keyakinan bahwa atau tanggung jawab bahwa kelas kita memang harus bersih. Kalau kelas kita bersih tentunya belajar juga menyenangkan, lalu aman, sehat juga gitu ya. Tidak ada penyakit, terutama kan kalau misalkan sampah itu pasti sarangnya nyamuk gitu. Sudah? Baik. Ada baik udah? Silakan dibuka. Salah satu kesepakatan kelas yang coba saya terapkan adalah menjaga ketertiban kelas. Artinya, kan kalau misalnya di peraturan itu dilarang bersuara, dilarang ribut, tapi bisa diganti dengan kata-kata menjaga ketertiban kelas. Baik, terima kasih tepuk tangan buat Boy. Terima kasih Boy. Berikutnya ada lagi, Miss, enggak? Hampir sama dengan Boy. Ya. Di sini kan biasanya kalau peraturan kelas jangan ngobrol selama pembelajaran atau dilarang ngobrol selama pembelajaran. Keyakinan kelasnya kita bisa diubah menjadi tertib selama pembelajaran. Tertib sama. Terus ada lagi, Miss? Ini yang paling sering peraturan kelas adalah siswa tidak boleh jangan terlambat. Tapi kita ganti kelas keyakinan menjadi datang tepat waktu. Ya, baik. Tadi ya, Miss, betul ya Miss ya. Jadi jangan terlambat, diganti menjadi keyakinan kelasnya adalah datang tepat waktu. Ada lagi, Budian. Misalnya ini peraturan kelasnya dilarang membuli teman, diubah menjadi keyakinan kelas menjadi saling peduli, menghargai dan membantu teman. Kemudian poin yang kedua, contohnya misalnya nih jangan merusak properti atau fasilitas kelas, diubah menjadi keyakinan kelas menjadi menjaga fasilitas kelas dengan baik. Baik, ada lagi, Umi, enggak? Sama ininya keyakinan apa namanya peraturannya tidak boleh datang terlambat menjadi keyakinan kelas datang setelah tepat waktu. Kemudian tadi dilarang ngobrol selama pembelajaran menjadi saling menghormati ketika proses pembelajaran. Baik, Bu Eti, ada? Mangga. Jangan ribut kalau belajar, jadi jaga kelas saat belajar dengan fokus ke pelajaran. Kemudian dilarang makan saat dulu dan belajar, jadi makanlah sebelum belajar. Baik, terima kasih. Dilarang makan dan minum, dilarang makan pada saat pembelajaran. Berarti makan sebelum pembelajaran dimulai. Wis? Oh, Pak Dani. Ya karena saya memang guru informatika, jadi saya ada ini aja kan biasanya kalau di lab komputer itu kan ada aturan tidak atau menggunakan tidak menggunakan keyboard atau tidak mengetik dalam keadaan tangan basah atau misalkan belepotan hanya karena dia harus ini, tapi dirubah menjadi persiapkan diri sebelum menggunakan peralatan ini komputer. Terima kasih Pak Dani. Semuanya keyakinan kelas
Bu sama Bu Eti. Ya, Bu Is boleh sama Bu Eti. Bapak Ibu, gini gamenya kita kan di sekolah kita ini masih ada yang literasi numeralisasinya katanya ya kemarin agak kurang gitu ya. Nah kadang-kadang tuh kalau saya menerapkan game itu bukan lebih menghibur sih sebenarnya, tetapi bagaimana materi saya bisa diterima dengan baik oleh anak-anak gitu ya, terutama di matematika gitu. Baik, selanjutnya itu Bapak Ibu, peraturannya seperti ini. Bapak Ibu seperti switch dan mengeluarkan 1, 2, 3, 4, 5 saja, tetapi duluan ketika misalkan contohnya saya dengan Umi mengeluarkan jari, saya mengeluarkan jari 4, jadi artinya adalah 2 tangan saya dengan 2 tangan Umi dikalikan, hasilnya adalah 4. Siapa yang duluan itu adalah pemenangnya gitu, dikali. Dan itu biasanya dilakukan di kelas saya untuk mengasah kemampuan perkaliannya gitu Bapak Ibu ya. Ini biar gak ngantuk aja, izin ya Bapak Ibu, biar gak ngantuk. Jadi terutama ini siang-siang kita mengasah sedikit ingatan kita tentang perkalian gitu. Biasanya gitu kalau saya menerapkan di kelas ya. Jadi mencari game-game yang memang anak suka dan cocok, terutama di anak SMK. Ya gak mungkin ya kita tepuk-tepuk gitu ya. Kadang-kadang anak SMK kalau dikasih tepuk-tepuk kan agak boring gitu ya. Jadi dikasihlah yang agak menantang gitu. Baik, izin Bapak Ibu, kita mulai. Sudah siap? Siap? Kita akan mulai dari sekarang. Ulangi. Abang-abangnya 1, 2, 3. Baik. Siap-siap. 1, 2, 3. Siapa ini pemenangnya? Oke, berdiri. Siapa ini pemenangnya? Berdiri. Siapa? Ibu berdiri. Bu Dia? Berdiri lagi. Bu Dia. Baik. Kalau yang pemenang silakan cari teman lagi berdua. Bu Dia berdiri sama Bu Dia sama Bu Ii. Oke, siap? 1, 2, 3. Oke, kemudian siapa? Bu Oi yang menang. Dan yang Bu Nadia? Bu Nadia, silakan Bu Nadia dan Bu Oi ditarik. Bu Nadia. Bu Nadia dan Bu Oi. Baik. Silakan. 1, 2, 3. Jadi siapa nih yang menang? Bu Nadia. Tepuk tangan buat Bu Nadia. Boleh diberikan tempat duduknya Bu Nadia dan Bu Oi. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sedikit lagi Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Baik, di sini ada setiap anggota kelas melakukan tugasnya, yaitu terdengar tabelnya dan tabel T. Tabelnya terdengar, terlihat, dan berperilaku. Apa yang kita dengar? Peserta didik mengucapkan ucapan salam. Bisa assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore gitu ya, karena kita sampai sore. Lalu berikutnya meminta izin sebelum masuk ruangan. Lalu mengucapkan kata maaf, mengucapkan terima kasih. Terdengar ya Bapak Ibu ya. Berarti ada yang terdengar gitu, kalau terdengar. Lalu boleh saya membantu, ada kata verbalnya boleh saya membantu. Lalu maaf ya, saling memaafkan kepada teman. Lalu terlihat menghargai pendapat orang lain, berbagi ketika memiliki sesuatu, meminta izin terlebih dahulu ketika memegang atau meminjam barang orang lain. Lalu berikutnya
gitu ya. Gimana Bapak Ibu? Ada nggak ya di antara anak kita yang seperti ini? Ada ya tentunya ya, gitu ya. Jadi PR kita berarti ya bersama-sama. Selalu kompak dalam kegiatan kelompok. Nah, tidak tampak seperti melakukan pertukaran dengan anggota kelompok. Biasanya kalau kita lagi berkelompok ada aja yang gak mau dikelompokkan sama si ini, sama si itu, gitu ya. Lalu berikutnya melaksanakan tata tertib sekolah, lalu tidak tampaknya melaksanakan tata tertibnya hanya ketika ada guru aja, gitu. Lalu cinta kepada lingkungan, tidak tampak sepertinya membuang sampah tidak pada tempatnya, gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, inilah pemaparan tentang keyakinan kelas. Untuk selanjutnya kita akan memaparkan tentang teori motivasi, gitu. Teori motivasi di sini setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding penghukum. Tidak setuju. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Itulah pemaparan dari kami. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, hari ini Ibu akan membuat suatu kebiasaan, ya. Kebiasaannya apa? Budaya positif yang namanya adalah keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas? Tidak? Tidak. Tapi kalau peraturan kelas tahu? Tahu. Jadi peraturan kelas atau keyakinan kelas itu satu hal yang sama tetapi berbeda. Kalau peraturan kelas itu dibikin sesuai dengan aturan, gitu ya, oleh sendiri. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat sesuai dengan kesepakatan antara guru dan murid. Kesepakatan antara guru dan murid itu adalah namanya keyakinan kelas. Kalau biasanya peraturan kelas itu contohnya seperti apa? Boleh satu orang? Peraturan kelas contohnya seperti apa? Dilarang membuang sampah, ya, atau ada kata dilarang. Nah, kalau keyakinan kelas itu bentuknya menggunakan bahasa yang positif, ya, yang mana keyakinan kelas itu adalah agar kamu yakin bahwa keyakinan tersebut harus jadi tanggung jawab pribadi, menjadi tanggung jawab kita masing-masing, baik guru maupun murid. Ya, kalau peraturan kelas biasanya ditandai dengan kata dilarang. Lalu apa lagi? Selain dilarang, jangan. Ada lagi? Tidak boleh. Nah, itu biasanya digunakan dalam peraturan kelas. Nah, kita rubah peraturan kelas tersebut menjadi keyakinan kelas, yang mana nantinya akan meyakinkan diri sendiri
nanti kalian boleh apapun itu yang menurut kalian, tapi menggunakan kata-kata positif. Silahkan yang udah menerima positifnya, kalian tulis kata-kata positifnya. Oke, kalau sudah semua kalian boleh menempelkan keyakinan kelas kalian di depan. Nanti ibu akan mana cari yang sama, kita akan sortir ya sama-sama. Silakan yang mau menempelkan. Ini kalian sudah menempelkan semua keyakinan kelas. Ibu akan menyamakan kira-kira yang sama kita satukan ya. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Ada 12. Yang pertama adalah saling menghormati, lalu solidaritas, menjaga kebersihan, lalu mengerjakan tugas tepat waktu, lalu ini toleransi, saling menjaga kerapihan, lalu jujur dan bertanggung jawab, lalu hadir tepat waktu. Tadi udah ya, hadir tepat waktu tadi udah belum? Belum ya, hadir tepat waktu, lalu meletakkan barang sesuai tempatnya, aktif di kelas. Ini datang tepat waktu sudah ya? Sudah. Lalu bekerja sama dalam melakukan aktivitas kelompok atau kolaborasi. Baik. Tadi dikurangin ini jadi ada 11 keyakinan kelas. 11 keyakinan kelas ini kita sepakati. Sepakat semuanya? Sepakat. Karena ini sudah disepakati
sangat penting. Oke.